Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ikaleni Wijayani, NDH 05, peserta Latsar CPNS Angkatan 14 LAN KDOD Samarinda. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas jurnal harian terkait dengan tema analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Materi ini sebelumnya sudah dibawakan oleh Bapak M. Hari Rahmadi. Oke, kita langsung mulai. Kita akan membahas yang pertama adalah isu kontemporer, apa saja, kenapa kita harus mempelajari ini. Kalau kita ngomongin isu kontemporer, tentu tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai filosofi perubahan. Dunia bergerak begitu cepat. Baik di dunia bisnis, kita sendiri tahu bahwa mungkin 10 tahun yang lalu, Nokia merajai dunia handphone. Kalau sekarang, mungkin hampir tidak ada ya merek HP Nokia beredar di pasar, sangat jarang, sudah didominasi oleh merek yang lain. Di dunia pemerintahan juga begitu, kita harus berubah atau kita bisa kehilangan kepercayaan publik. Seorang ASN harus mampu memahami isu kontemporer, terutama yang terkait dengan ancaman isu kontemporer yang kira-kira akan mengancam NKRI. Contohnya saja misalnya isu radikalisme, hoax, kemudian narkoba, seperti itu. Baik, terus kemudian apa sih kaitannya antara isu kontemporer ini dengan aktualisasi Latsar saya? Yang pertama adalah ketika kita sudah memahami bahwa dunia bergerak begitu cepat, otomatis kita harus juga mampu memahami isu-isu yang ada di lingkungan sekitar kita. Kita harus mampu berpikir kritis. Yang kedua, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan di sekitar kita. Karena apa? Karena perubahan paradigma pelayanan publik di pemerintahan itu bergerak begitu cepat. Mungkin zaman dulu kita selalu terstigma bahwa pemerintah itu birokrasi itu berbelit-belit. Kalau mau ngurus KTP misalnya harus membutuhkan waktu 1 bulan. Nah, sekarang banyak pemerintah daerah yang membuka pelayanan satu pintu. Jadi kita cukup datang ke satu tempat, kemudian kita mengurus KTP, bisa jadi hari itu juga. Terus kemudian yang ketiga, kita juga sebagai ASN harus mampu menjadi problem solving. Artinya apa? Kita harus menjadi bagian dari pemecahan masalah. Yang keempat adalah public service. Artinya apa? Bahwa kita sebagai ASN harus mampu melayani publik dengan tetap beradaptasi pada perubahan zaman. Seperti itu. Terus kemudian, apa sih artinya, kenapa sih saya harus mempelajari analisis isu kontemporer ini? Saya mensamarikan ada 2 hal. Yang pertama adalah saya jadi bisa memahami bahwa lingkungan berubah sangat cepat. Tidak hanya di dunia bisnis, tapi juga di dunia pemerintahan. Makanya, saya sebagai ASN yang bekerja di lingkup pemerintahan, saya juga harus bisa beradaptasi dengan itu semua. Tidak ada lagi stigma bahwa dunia pemerintahan itu berbelit-belit. Karena apa? Karena ya zamannya sudah berubah. Terus yang kedua, seorang ASN harus bisa memahami isu-isu kontemporer yang akan mengancam keberadaan NKRI. Contohnya adalah terorisme, radikalisme, hoax, dan yang kira-kira akan bisa memecah belah persatuan bangsa. Paling tidak kita harus bisa mencegah hal itu di lingkungan terdekat kita, di lingkungan sekitar tempat kita bekerja. Terus kemudian yang terakhir adalah jika nanti saya menjadi ASN, apa sih yang akan saya lakukan? Saya juga ini mensamarikan menjadi 2 hal ya. Yang pertama adalah diri saya sendiri harus berusaha semaksimal mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan saya juga tetap harus bisa melayani publik dengan mengikuti perubahan zaman tersebut. Yang kedua, saya sebagai dosen ya, saya harus bisa menganalisis isu kontemporer dan mewujudkan pekerjaan saya ketika saya ngajar. Saya harus mampu mendeliver ke mahasiswa agar selalu beradaptasi mengikuti perubahan, tentu saja perubahan ke arah yang positif. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.